halo selamat siang rekan-rekan Youth. Ya, ketemu dengan saya Amelia Clavert dan narasumber kita Duo Sisters nih ya. Silakan perkenalkan diri Karin Tasya. Aku Karinda Nashta, umur 22 tahun, Cici Tasya. Dan aku Tasya Danashta, umur 21 tahun, adiknya Karin. Oke, ya. Rekan-rekan Youth, kita akan sama-sama kali ini, ya, podcast kali ini mungkin beda, gitu ya, tapi kita akan sama-sama membicarakan tentang bagaimana hidup sebagai saudara Kristen dan gimana sih suka dukanya sebagai kakak beradik gitu ya. Mungkin kali ini podcastnya itu nggak kayak biasanya kita kan on-site, ya. Karena ini kondisinya itu COVID yang udah semakin parah ya, PPKM, jadi kita via Zoom gitu ya. Jadi saksikan sama-sama, jangan ganti channel, tetap di channel ini ya. Kita lanjut nih ya, kita mau ngobrol-ngobrol. Oke. Jangan tegang-tegang. Jangan tegang-tegang ya. Kita ngobrol yang santai, sekalipun tempatnya beda, tetap harus santai gitu ya. Tasya sama Karin beda berapa tahun sih? 2 tahun. 2 tahun, oke. 2 tahun, kalau Karin tahun? 98. 2000. 2000. Bukan Oke. 96, bukan 96. 2000. Lebih tua dong. Ya, beda 2 tahun. Kalian kan bedanya 2 tahun nih. Nah, sedekat apa sih kalian? Deket banget sih. Banget. Super deket kayak Tempel, kayak perangko. iya. Kok pangkot? Kayak sepatu. Iya. Ya gitulah, Ci. Dulu mungkin pas SD kita nggak begitu deket ya. Karena Iya. belum ada yang dicurhatin juga, belum ada. Pas Maksudnya SD mau masih ngomongin apa childish gitu lah, nggak Iya. ngerti apa-apa gitu. gitu. Terus dulu masih berantem gara-gara mau nonton ini gitu kan, masih berantem. Terus kayak sejak SMP kali. Ya SMP sih dia SMP curhat. Cowoknya kan banyak gitu, dia curhat. Enggak. curhat terus jadi deket banget sih sekarang. Jadi udah kebiasaan tiap hari tuh harus ceritain sesuatu gitu. Iya. Jadi Kalau nggak cerita kayak kurang gitu ya? Iya, Iya. kayak aneh aja. Kecuali sibuk, baru kita bener-bener Oke. ya udah waktu sendiri-sendiri sibuk gitu kan. bahkan satu rumah pun kita masih sering chat gitu. Iya. Kayak yang harus Kita sekamar, tapi kita masih sering Oke. kayak gini ya gitu. kalau mau sesuatu, misalnya Iya. aku lagi kelas, dia lagi kerja, kita jadi chat. Iya. Oke. Bagus juga. Biasa 24 jam. belum nih ya. Soalnya kalau saya chat itu berarti ada sesuatu. Itu selalu ada sesuatu kayaknya. Iya, Kalau ada sesuatu, Kayak itu baru chat. Iya, nggak pernah bosan loh, aneh. Oke. Kalau kalian sendiri tuh ya, masing-masing nih ya, masing-masing. Kalian punya panggilan saya nggak sih? Di kontak kalian. Oh, Cece, hati. Dede hati. Iya. Oh, Di hati. Dede, kayaknya ada hati deh, nggak lain hati deh. Ya gitu. Dede hati. Oke, Sampai Cece kadang- hati. Kadang saking seringnya panggil dia Dede, kadang tuh aku mau transfer dia nih misalnya. Aku cari di transferan bank tuh rekeningnya Dede, padahal nama dia kan Tasya kan. Aku masih nyebutnya Dede, jadi kayak lah kok nggak ada. Oh iya Tasya gitu, lupa. Ya ampun, itu sering sih aku. Kalau panggilan sehari-hari, kalau itu kan di kontak tuh. Kalau di sehari-hari kalian, Cece Dede Iya, juga. Cece Dede Cece juga. Dede. Udah kebiasaan oh deh. sama. Sama. Udah biasa, Cece Dede. Oke. Kalau Karin sendiri nih, ya, pernah nggak sih, kan tadi bilang, ya pernah berantem gitu kan ya. Pernah nggak sih sebel banget sama Tasya? Sebel sih pasti pernah sih. Kita pasti Tapi ini yang sebel banget gitu. Kalau Pernah sebel mah tuh. pasti pernah. dulu, tapi SMP nggak sih itu? Yang Yang lampu. Kayaknya SMP deh. SMP, ini mau diceritain, Ci. Kalau itu nggak terlalu yang gimana-gimana boleh lah. Enggak, Tapi enggak. kalau yang itu ini hal gimana, simpel jangan. banget. Ya, ini hal simpel banget. Jadi, malam-malam tuh, itu emang udah malam. Kalau nggak salah jam 12-an ya. Jam 12-an. Si Tasya tuh besoknya mau exam. Tapi kan kamar kita, emang kita ada 2 kamar, tapi nyambung kan. Tapi waktu itu kita lagi tidur di kamar Tasya intinya. Kita seranjang gitu dulu, aku nggak berani tidur sendiri. Iya. Padahal nyambung kamarnya. Sejak ke Singapura tapi udah berani tidur sendiri. Tapi tetap tidur berdua. Udah biasa. Jadi waktu itu,
dia besoknya exam. Terus tuh jam 12 dia udah bilang ke aku, oke aku matiin lampu ya mau tidur. Terus aku mau pakai skincare kan, malam-malam mau pakai krim muka. Terus aku bilang ke dia, Dek nyalain bentar ya, paling 1-2 menit gitu. Terus udah aku nyalain, terus dia kayak, aduh kamu kan tahu aku capek. Terus dia matiin lampu lagi, terus kayak, Dek ini cuma 2 menit loh. Terus aku nyalain lagi, terus dia jadi berantem. Terus aku bilang kayak, gara-gara itu doang Ci, gara-gara lampu. Tapi mungkin dia udah capek banget gitu kan. Udah capek dan posisinya dia ada kamar sendiri yang dia bisa pakai skincare di sana. Iya, gitu. sebenarnya begitu. Tapi kan kayak dari sana lagi ya udahlah di sini aja aku mikirnya begitu. Terus akhirnya ya udah kita pas itu malam-malam nangis tuh, dia nangis kayak aku udah capek. Terus aku juga kayak aduh nggak enak. Terus kamu bilang, terus aku kayak udah sebel banget sama dia. Terus aku kayak aduh pikir dulu lah kalau misalnya mau marah-marah berdoa karena kamu sama Tuhan. Terus itu sampai sekarang jadi kayak kayaknya jadi itu kejadian gitu tapi itu kayak kejadian paling kita berantem. Iya, itu yang paling parah sih. Terus besok pagi ya tapi udah kayak udah baikan. Iya. Terus sekarang jadi kayak sering kalau lagi ngobrol-ngobrol sering kayak berdoa kamu sama Tuhan kayak jadi bercanda gitu. Aduh, rohani banget. Kalau yang lain-lainnya kayak kita sebel kayak paling 5 menit terus nanti kayak sorry gitu loh kayak udah udah biasa ngobrol terus kali ya. Jadi nggak bisa nggak ngobrol atau kayak nggak bisa berantem lama. Iya, kalau berantem lama kan kamar juga terus vibe-nya jadi nggak Nggak enak. enak, iya benar. Iya sih. Iya, dia aneh. Kalau kalian nih kan, kalian pasti udah deket nih ya. Kalau Karin sendiri nih, pasti orang deket itu nggak semuanya tuh ada yang disuka. Karena semakin kita deket, semakin kita tahu tuh satu sama lain. Ya benar. Ya bener kan? Ya. Apalagi serumah kan tahu banget. Iya. Bangun tidur, mau tutup mata juga ketemu gitu kan. Kalau Karin sendiri, ada nggak sih yang kamu tuh kayak aku nggak suka deh ini dari kamu gitu? Mungkin tapi kan udah tinggal 21 tahun bareng kan. Jadi kayak nggak suka pun udah terbiasa lama-lama. Udah ditoleransi gitu loh, Ci. Dan nggak ada sih sifat dia yang sampai nggak bisa ditoleransi. Paling yang kejelekan dia tuh moody dan perfectionist. Jadi bisa tiba-tiba lagi senang, tiba-tiba misalnya dia ada kerjaan nih yang kayak berat banget, dia langsung moody gitu. Jadi kayak mungkin stres, jadinya mempengaruhi sekitar gitu. Sama perfeksionis sih. Kalau kerja tuh detail banget. Itu bagus. Iya sih. Ya, ada bagus dan jeleknya. Bagus dan jelek sih kalau perfeksionis. Jadi emang kerjanya jadi bagus, tapi aduh itu prosesnya kayaknya lama banget gitu. Lama, stres dan bikin vibe suasana orang-orang di sekitar aku juga jadi nggak enak gitu. Tapi dia sadar sih. Maksudnya dia mencoba berubah juga gitu. Iya, mencoba. Susah. Kalau dari Tasya sendiri, ada nggak sih yang kayak aku tuh nggak suka deh dari kamu, Ceh? Apa ya, paling dia sih baik banget, orang yang mungkin terlalu baik. Tapi bukan hal yang jelek sih, cuman mungkin kadang karena terlalu baik, gampang dimanfaatin orang-orang gitu. Terus aku udah bilangin, dia dengerin opinion aku, tapi kadang kayak ya udah sama aja kayak kalau udah dengerin opinion tapi dia tetap terpengaruhi. Iya, tetap terpengaruhi. Paling kayak gitu doang sih. Sama ini nggak sih kayaknya kayak suka nggak tepat waktu gitu loh. Kayak misalnya udah dijadwalin kan kita ada kerjaan bareng gitu kan. Oh iya. Misalnya dia udah bilang nih hari Selasa kamu nge-post story ya gitu. Tapi aku suka lupa gitu. Aku suka kayak aduh skip gitu. Karena ada kerjaan lain juga kan. Jadi tapi skip. Tapi kan mestinya kalau dia tuh udah pasti sangat terorganisasi gitu. Cuman mungkin itu udah bisa ditoleransi juga. Cuman itu hal baru karena kita baru kerja bareng. Iya. Oke. Jadi kayak jadi aku tahu aku harus ingetin dia aja berkali-kali. Iya benar. Aku tipe harus diingetin berkali-kali. Karena kerjaannya juga banyak gitu. Jadi harus diingetin terus aja. Ya. Agak bertolak belakang ya. Usaha keras banget tuh kayaknya ya, tiap hari. Tapi ya udah biasa. Iya. Karena udah biasa, kalian udah tinggal satu rumah. Iya. Ya kan? Jadi udah ngerti. Ya karena aku nggak suka, karena kamu suka, karena kamu nggak suka, aku suka. Jadi kita udah tahu caranya gimana. Nah, ini mau tanya nih ya. Kalian pernah nggak sih suka sama cowok yang sama? Wah, biasanya tuh kan ada tuh. Kakak adik. Tipe kita beda banget soalnya. Tipe kita beda, tapi bisa ada sama, tapi tetap beda juga. Umur sih, umurnya. Ya umur juga kan. Karena mau gitu yang seumur dia gitu kan. Berondong. Aku juga kebetulan nggak suka sama orang yang tua. Nggak tahu sih. Dia
Iya, yang sama seumur juga kan rata-rata. Dia sukanya tuh Iya. biasa sama yang seumur juga, Ci. Jadi ya pas aja. Oh, Jadi nggak oke. Kalau Tasya lebih suka sama yang seumur, kalau Karin lebih tua gitu. seumur dan lebih tua. Pernah coba semua. Enggak lah. Waduh, pada nggak suka yang di bawah umur ya. Aduh, salah nih aku Kalau kayaknya. di bawah umur pun paling misalnya appearance-nya bagus gitu, tapi kan kita takut kayak, aduh kayaknya enggak lah kalau di bawah umur di bawah gitu kan. Kayaknya pemikirannya tuh nggak Terlalu jauh ya takutnya. Iya, terlalu jauh. Ini membuatku ketawa. Karena aku sama Brondong. Iya. Bisa menyesuaikan ya. Iya. Iya. Tergantung orang sih. Iya, tergantung sih Pemikirannya emang. Nah, kalau kalian ya, biasanya kalau lagi ada masalah nih, lebih saling curhat duluan atau kayaknya aku perlu curhat ke temen deh, atau ke mama, papa gitu. Tergantung. Tapi ada juga yang kamu curhat ke temen dulu nggak sih? Biasa kalau masalah temen ya curhat ke teman. Iya. Tergantung. Masalah apa. Biasa kalau personal masalah kita langsung curhat sih. Atau masalah daily kecil-kecil tuh pasti langsung bilang, Ceh, aku bilang gini. Iya. Gitu. Aku juga gitu sih. Gila, tadi gini gitu. Iya. Atau paling kayak beberapa menit pendem bentar sendiri terus kayak bisa. Ya nggak bisa terus kayak meledak langsung ke dia. Oke, jadi lebih enak ya bisa saling sharing. Iya. Nah, karena tiap hari ketemu. Iya. Ini udah mungkin dulu pas awal-awal kayak aduh masa gue cerita sama dia lagi. Mungkin pas SMP gitu nggak sih? Lupa sih. Kayak kamu yang awal-awal sih sama terus gitu ya. Terus aku belum ngerti apa-apa at that time. Iya, lama-lama udah kebiasaan deh cerita terus. Itu masih berlanjut nggak waktu kalian waktu Karin nih ya, Karin lagi di Singapura? Oh masih sih. Iya. Cuman mungkin nggak sering, nggak tiap hari nggak sih? Iya. Nggak tiap hari, karena aku di Singapura juga begitu-gitu aja sih. Maksudnya kan kuliah nugas pulang, ya weekend makan sama teman-teman, pergi sama teman-teman, terus ngulang lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak yang dicurhatin gitu. Paling fit call, tapi itu pun jarang. Tapi yang sering chat ya. Iya. Chat sih, sering chat sih. Lebih chat, oke. Kalau Tasya nih, kira-kira nih ya, kalau kamu sendiri kan kamu jadi adiknya nih ya, cuman beda 2 tahun. 2 tahun tuh nggak jauh lah, deket gitu ya. Bangga nggak sih punya Cece kayak Karin? Iya. Dia jago banget dalam segala hal yang dia lakuin di dalam hidupnya gitu. Jadi juga jadi kayak bangga lah. Sama-sama bangga. Oh, sama-sama bangga. Sama-sama bangga. Aduh, habis ini matiin ini nangis nih kita. Tapi kira-kira hal apa yang kayaknya tuh gila aku tuh bangga banget tau nggak sih jadi adikmu gitu. Bangga banget tau nggak sih punya Cece kayak kamu. Pasti ada lah. Biasanya tuh ada satu momen. Kayak apa ya? Kayak seluruh hidup aku kayak wah anjay. Selalu kayak supportive banget gitu loh. Terus kayak selalu there for me, kayak whatever happens gitu loh. Jadi kayak terus aku kayak bukan tipe yang kayak misalnya dia ngelakuin salah, aku bukan yang kayak tipe nyecer atau marah-marah loh. Mungkin ada beberapa orang yang begitu kan. Gitu. Tapi aku lebih kayak ngelihat dari perspektif dia loh, kayak kenapa aku begini. Iya, lebih kayak gitu. Iya. Mungkin cewek juga, jadi pemikirannya sama. Iya. Mungkin cewek juga pemikirannya sama. Oke. Waduh, kayaknya leleh nih kalau punya saudara kayak begini nih ya. Kalau lagi ada masalah nggak dicecer gitu ya. Lebih understanding. Oke. Kalau Karin sendiri, apa yang paling kamu syukuri punya adik kayak Tasya gitu? Sama sih, dia tuh tipe orang yang susah banget sayang sama orang. Jadi kalau dia udah sayang sama orang, itu kelihatan banget. Jadi aku tahu dia sayang sama aku. Maksudnya dia emang kayak apa ya, tipenya kayak cool gitu kali ya. Jadi kalau udah sayang sama orang tuh sayang banget gitu. Susah open up. Iya, dan susah terbuka. Jadi kalau dia terbuka sama aku tiap hari itu gitu. Kayak gitu sih. Berarti kalau Tasya nih lebih introvert nih kayaknya ya. Iya. Dibanding Karin. Iya, Cece mah extrovert banget. Lebih menggebu-gebu kalau Karin. Ya oke. Tapi kalau introvert kira-kira menurut Karin nih apa sih? Karena kamu kan adiknya pendiam nih ya. Selain kamu tadi mikir bahwa kalau dia bisa cerita setiap hari itu kayaknya itu tuh udah wah banget.
selain itu, menurut kamu nih ya, karena punya adik yang introvert banget, pernah nggak sih ada satu masa, kayaknya aku nggak, susah banget, lagi satu momen tuh susah banget untuk ngerti kamu gitu? Enggak sih. Karena enggak sih, Ci. Karena teman-teman aku beberapa juga introvert kan. Dan aku emang orangnya suka ngobrol-ngobrol kan. Jadi aku dapet insights dari teman-teman aku yang introvert juga. Kayak perasaan mereka gimana sebagai introvert. Sehari-hari gimana kayak, aduh, keluar rumah tuh kayaknya males banget gitu loh. Kalau bisa di rumah deh. Jadi aku tahu misalnya kayak dia suka aku suka ajak dia pergi. Misalnya dia lagi kayak bilang, aduh enggak deh. Dan aku nggak boleh kecewa tuh. Karena aku tahu dia tuh sukanya di rumah gitu. Justru kalau keluar jadi kayak beban gitu. Iya, keluar malah jadi kayak beban. Kebalik banget. Oke. Lebih suka itu ya, mager ya di rumah ya. Di rumah, chill di rumah. Iya. Orang rumah banget. Aduh. Ya. Itu susah tuh kalau buat orang ekstrovert. Iya, makanya. Apalagi lagi itu kayaknya beban. Lebih jadi beban nggak sih? Iya, kayak di rumah, aduh, gatel gitu ya, kaki tuh pengen keluar gitu ya. Pengen ngukur jalan gitu ya, langsung. Kayak itu sekali keluar rumah tuh langsung, aduh ini dunia. Tapi lagi COVID, lama-lama terbiasa juga sih. Harus dibiasakan sih. Lama-lama terbiasa ya, lagi COVID ya. Nah, kapan sih kalian berantem nih? Kapan kalian berantem? Tadi pagi, kemarin? Minggu lalu? Iya, lupa. Udah lupa. Terus berantem pun kecil-kecil gitu, Ci. Jadi nggak diingetin gitu, nggak dibawa pikiran sih. Udah lupa sih. Mungkin minggu lalu. Tapi kenapa mungkin minggu lalu, Ci. Kayaknya kalian lebih gampang melupakan. Waduh. Enak banget itu. Mungkin ke orang lain ada yang susah juga ya. Cuman kayak lalu masalahnya kecil banget, terus kayak cuman berapa menit doang, terus udah baikan, jadi kayak nggak inget gitu. Iya. Oh, oke. Kalian kalau berantem nih ya, cara kalian baikan gimana? Iya, dia bisa sorry. Atau enggak aku sorry. Atau kayak, kamu marah ya? Iya, begitu. Terus kan dia cute gitu ya, kecil-kecil. Dia kayak, sorry. Gak tega gitu kan, langsung kayak, tadinya kesel langsung kayak, aduh, ini anak cute banget, gak bisa. Aduh, dapet cece yang baper, enak ya. Kadang-kadang bisa dimanipulasi nih sama adiknya. Kalau ngeprank enak tuh Tasya. Sering banget. Aku sering kagetin dia. Oh, oke. Ternyata sering dikerjain juga. Makanya dia terlalu baik, gak pernah marah gitu. Berarti ini kalau berantem siapa nih yang paling cepat ngalah? Lebih gampang ngalah? Tetap kamu sih. Iya. Tetap dia sih. Tergantung kesalahan juga. Iya. Mungkin karena aku lebih banyak. Iya, tapi lebih sering ngomong duluan kamu nggak sih? Iya. Kayak Tasya deh. Lebih sering Tasya malahan ya? Biasa karena kalau misalnya kita lagi berantem, aku tahu aku nggak boleh kayak makin ngomong sama dia karena nanti dia jadi terganggu kan, takutnya malah kayak makin kesel gitu. Jadi biasa aku diam aja. Terus nanti dia nyamperin gitu. Kayak udah tenang. Ya udah tenang. Kalau udah calm down barulah ya. Pernah nggak sih kalian tuh saling iri satu sama lain? Pasti pernah sih. Kayak misalnya mungkin apa ya? Udah lupa sih dulu ya. Kayak sekarang enggak deh. Iya. Karena kita tahu kayak misalnya nih, dia jago di sini, dia jago di A, aku jago di B, kayak emang kita beda ini sih, beda bidang. Mungkin kalau misalnya kita di satu bidang itu bakal lebih sering berasa lebih berasa. Tapi karena bidang kita beda banget, jadi enggak sih. Jadi enggak ya? Enggak sih. Enggak. Malah konfirmasi. Enggak kan ya? Enggak kan ya? Kita merasa kita masih hilang. Iya, kita langsung bilang kayak, kok kamu begini atau apa gitu. Iya, pasti kita kayak bilang. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau kayaknya Mama Papa nih lebih sayang sama, untuk Tasya nih ya, Mama Papa kayaknya lebih sayang sama Karin deh dibanding sama aku. Dulu pernah kali, tapi pas kayak kecil gitu. Kalau sekarang sih nggak pikir gitu, soalnya kayak kelihatan sayang dua-duanya gitu. Cara treatnya sama gitu.
Cuman mungkin pas kecil Pas kecil kayak kan masih pikirannya kayak, ih kalau dibeliin Oh, apa, iya. dibeliin apa, padahal barangnya bisa dipakai berdua gitu. oh Cica dibeliin itu aku enggak gitu Iya, kan. iya, dulu. mungkin kayak gitu deh. Pas SD. Pas SD, waktu kecil lah ya. Gede-gede udah ngerti nih ya. Mbak. Kalau Karin sendiri nih ya, seberapa sering sih kamu itu pernah dibanding-bandingin sama Tasya? Pernah nggak? Pernah dulu nggak sih dibandingin sama Tasya? Enggak sih. Kayaknya Kalau dibandingin sama orang tua tuh nggak pernah sih. nggak pernah ya? Dulu nggak, pas misalnya kayak misalnya kan aku SMP nih ya, terus aku bongsor gitu kan, tinggi gitu kan, terus dia kecil kan, jadi orang-orang bilang kayak kamu makan makanannya Tasya ya, kayak gitu-gitu loh. Tapi itu kayak insult to the both of us gitu nggak sih? Iya kayak ya begitu doang sih, tapi diperbandingin secara akademik atau misalnya kayak kerjaan nggak pernah sih. Oh, oke. Jadi itu kayak dibawa bercanda juga lah, aku juga kayak iya nih om, aduh keturunan gitu-gitu. Menenangkan diri sendiri. Menenangkan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Iya. Wah, berarti dari kecil bisa dibilang hampir nggak pernah ya dibandingin? Enggak sih. Nggak pernah sih. Paling ya sesekali itu doang kali ya. Wah, malah wow banget. Jarang, maksudnya hampir dibilang jarang lah. Suka dibanding-banding. Iya, pada umumnya, entah itu dalam hal sekolah, dalam hal apapun lah. Kadang hal yang kecil aja bisa gitu kan. Apalagi waktu kecil kan. Waktu kecil tuh pasti lebih banyak tuh. Yang ini begini, kok kamu begitu gitu kan. Ternyata nggak ada kalian. Kayak kita enggak deh. Enggak ya? Ada yang pernah ngomong, cuman kita juga nggak sadar gitu. Mungkin cara penyampaian mereka juga, gimana ya? Mungkin cara penyampaian mereka juga nggak bikin kita terasa tersinggung. Iya, nggak bikin kita tersinggung. Oke. Jadi secara halus mungkin. Tapi kalau kayak pelajaran gitu-gitu juga mau papa nggak pernah kayak pressure kita buat nggak peduli nilai sih soalnya. Iya. Ranking 1 gitu kayak mereka yang penting ya udah penting kalian naik. Iya. IQ-nya bagus, jadi orang yang baik, lebih kayak gitu sih. Jadi kita nggak pressure akademik itu. Oke, malah lebih kayak ngademin ya. Yang penting kalian udah berusaha, udah itu cukup lah. Kecuali kalian nggak berusaha gitu. Pas sekolah kita malas banget sih. Iya, aku sih malas. Pas sekolah kita malas banget sih. Padahal Tasya perfeksionis loh. Tapi pas sekolah itu aku kan belajar semua pelajaran kan IPA, IPS segala macam, dan aku tuh kebetulan sukanya kayak art, olahraga gitu-gitu kan. Jadi kayak pas aku males banget, giliran kuliah aku tahu apa yang aku suka, jadi kayak aku pengen bagus gitu di bidang ini. Jadi kayak iya jadi gitu sih. Perfeksionisnya mulai dari kuliah sih sebenarnya. Oh, perfeksionisnya malah muncul dari kuliah ya? Iya. Wow. Apalagi desain kan. Waduh. Iya. Kecil-kecil digede-gedein, dibikin. Gila. Iya. Biasanya tuh pasti kalau lagi ngerjain salah sedikit digedein, nggak cocok dihapus. Iya, diulang lagi. Padahal sebenarnya nggak ada yang perhatiin gitu, cuman kayak greget gitu. Mungkin kerjaan sendiri kali. Jadi tahu salah-salahnya tuh di mana gitu. Tapi perfeksionis cuma buat kamu atau untuk orang lain, Tasya? Oh, kayak nggak buat kamu sih. Iya, lebih ke buat aku sih. Kalau orang ngapain. Orang lain tuh maksudnya kamu mau coba perfect, enggak sih? Oh, enggak sih. Lebih ke diri dia sendiri sih. Oh, oke. Lebih untuk diri sendiri ya. Wah. Nah, nih. Kita kan tadi ngobrol nih ya, udah panjang lebar nih ya. Kenal dari awal, tanya nama, segala macam gitu ya. Pengen nih ya. Kan jarang-jarang nih. Nggak tahu sih kalian udah sering apa jarang nih ya. Coba sih kalian nih ya, dari Karin dulu nih ya. Coba kamu ngomong satu kata atau satu kalimat deh yang menggambarkan bahwa kayak Tasya itu berharga jadi adikmu dan kayaknya tuh gue tuh sayang banget, aku tuh sayang banget gitu. Maksudnya ngomong ke dia apa maksudnya keluarin satu kata yang menurut aku dia tuh ini buat aku gitu? Satu kata deh. Dua-duanya. Oh. Dia menurut kamu apa? Kemudian kamu ngomong ke Tasya bahwa kamu tuh kayak gini loh buat aku. Iya. She's like other half. Other half sih, beneran other half gitu. Biasanya orang sekarang kayak, iya kamu separuh jiwaku. Ah enggak. Enggak. Aku separuh jiwa dia. Ya kalau ini beneran mungkin iya kakak adik. Jadi kayak ya nempel banget aja sih.
Gak bisa. Nggak bisa. Oke. Tapi kita udah prepare banget deh sekarang. Nanti kalau kita tua, kita harus siap sih, gitu. Kita sering membahas, terus bisa Kalau agak kita rumahnya berakhir. jauh harus tiap minggu ketemu. Iya, sampai kita pikir mau rumahnya deket aja. Mau sebelahan ada jembatan. Oh, lucu. Oke. Oke, satu kata deh Karin. Kalau tadi kan 3 kata tuh. Ya. Other half sih. 2 kata. Oke deh. Oke. Ya, other half. Kalau si Tasya? Wah, Soulmate, bisa nggak? soulmate. Ya mirip lah ya. Mirip Serupa sih. tapi tak sama. Ya. Serupa tapi tak sama gitu ya. Oke. kita. Ya. Kayak kita. Oke. Serupa tapi tak sama ya. Oke lah. Kalian tuh kakak adik yang ya sweet lah. Karena udah kenal sih ya. Iya. Udah kenalnya lama nih ya. Jadi sweet lah. Jadi contoh lah ya, banyak buat saudara-saudara yang di luar sana. Wah. Jadi contoh, jadi berkat gitu ya. Nah, Iya kan, bisa jadi Iya. sebenarnya karena apa sih relasi kita sama saudara kita itu sebenarnya itu anugerah gitu loh. Karena nggak semua orang punya relasi yang baik gitu sama saudaranya. Jadi ketika kita punya relasi yang baik, yang intim sama saudara kita tuh kayaknya itu tuh anugerah banget deh dari Tuhan. Benar sih. Ya, anugerah banget dari Tuhan. Dan ya sekalipun kalau tadi bilang waktu kecil dibandingin gitu kan, tapi kan nggak yang sampai dalam banget gitu ya, sampai nggak nyakitin hati gitu sih. nggak sampai membekas gitu kan, membekas banget. Dan itu adalah kayaknya tuh salah satu kekuatan kalian gitu ya. Kekuatan kalian adalah itu nggak membekas dan nggak berdampak di hubungan kalian sampai sekarang, sampai gede gitu kan. Iya. Bahkan kalian bilang bahwa kalau ntar udah married nih kayaknya kalau perlu itu sebelahan gitu ya. Jadi kalau aku ada acara udah ada anaknya nih, titip ya Tasya, titip ya Cie gitu. Dia lebih pengen punya anak. Sekarang kalau mau punya anak mau dia. Oh gitu. Kayak tuh langsung gitu ya. Jadi kalian tuh punya saudara rasa temen rasa saudara. Benar sih. Bener nggak sih? Iya bener banget. Ya, Amsal banget ya. Amsal banget ya, Amsal 17 tuh. Aduh, firman Tuhan banget tuh. Jadi contoh lah, itu jadi contoh. Jadi sekalipun saat ini tuh kita dituntut bahwa kita harus di rumah aja gitu ya. Di rumah aja tetaplah harusnya tuh lebih deket. Karena banyak nih ya di luar sana tuh di rumah aja tuh bukan jadi deket. Jadinya tuh malah berantem. Iya. Kenapa? Karena jarang ketemu gitu kan. Jarang ketemu selama ini. Sekalinya di rumah, nggak cocok, cekcok. Nggak cocok, cekcok gitu kan ya. Bukannya jadi rekat, tapi jadi jauh gitu kan. Ya semoga kalian, sekalipun ini kondisi COVID di rumah, kalian boleh tetap semakin dekat, semakin mengasihi satu dengan yang lain. Ya, bisa jadi inspirasi, Amin. jadi contoh, jadi berkat gitu ya buat saudara-saudara di luar sana ya. Nggak cuma saudara yang cewek-cewek aja, yang cewek-cowok, yang cowok-cewek, yang cowok-cowok itu juga harus dekat gitu. Karena biasanya tuh kadang jaim gitu loh. Kalau cowok tuh kadang jaim gitu kan. Lebih jaim karena ngerasa kayaknya nih wilayah pribadiku deh, nggak mau diotak-atik gitu. Tapi itu jadi berkat lah buat orang-orang di luar sana dan buat kalian sendiri. Yang pasti aku percaya sih ya, itu jadi berkat buat mama papamu. Sebagai orang tua ya. Jadi berkat tersendiri. Jadi itu belajar untuk mengapresiasi kehadiran saudara kita selama kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Benar ya? Belajar mengapresiasi karena itu nggak gampang. Iya. Kadang menurut kita kayaknya harus aku deh, kayak tadi kan aku tanya, kalian pernah iri nggak sih gitu kan? Nah, kayak harus aku deh, tapi mengapresiasi sesuatu hal yang menurut kita harus aku itu tidak mudah.
mengapresiasi kehadiran mereka pun itu nggak gampang gitu. Di saat kita mungkin satu masa kita nggak mengharapkan kehadiran mereka. Tapi belajarlah mengapresiasi apapun itu. Iya. Karena ingat, saudara itu anugerah. Anugerah Tuhan, dan ketika mempunyai relasi itu wow banget lah gitu ya. Wow banget. Karena di luar sana banyak orang yang mengidam-idamkan, menginginkan punya saudara yang bisa deket gitu. Karena nggak semua orang gitu kan ya. Bahkan ada yang ditinggal. Tadi kan kalian bilang, kayaknya nggak mau deh kalau ditinggal jauh-jauh gitu kan. Iya. Ada yang ditinggal udah nggak bakal kembali lagi, itu pun bagi mereka berat gitu kan ya. Nah, jadi thank you ya Tasya, Karin. Thank you, Ki. Thank you. Thank you. Thank you for inviting us. Duo sisters. Thank you banget ya. Nah, kita bisa ketemu kapan lagi gitu ya. Iya. Thank you banget udah untuk rekan-rekan Youth. Thank you banget ya udah nonton episode Youth News Talk. Thank Ya. you. Thank you. Ya, saksikan untuk episode berikutnya ya. Pasti bakalan seru, nggak kalah seru dari yang sekarang. Ikutin terus. Jadi ikutin terus. Nyesel kalau nggak ngikutin, karena kita akan belajar banyak hal dari narasumber yang lainnya. Kita pasti dapat berkat gitu ya. Jadi jangan lupa ya, untuk yuk kita sama-sama subscribe ya, like, share video ini ke teman-teman, rekan-rekan kalian, saudara kalian, siapapun. Silahkan ya. Thank you, Tuhan Yesus berkati kita ya. Berkati.